Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu ceria, semangat, dan gembira ya. Jadi biar kita belajarnya tuh nyampe dan gak sia-sia kalian nahan ngantuk di rumah, boros-borosin kuota, tapi semoga kuotanya gak boros ya. Nah, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah nih, karena kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu pengen nanya dulu nih, kalian udah pada makan belum? Kalau belum makan dulu. Kalau udah makan harus semangat. Pasti udah makan dong, karena kan tahu sekarang itu adalah jam pelajaran. Kita belajar matematika bareng sama Ibu ya di sini ya. Nah, kita cek jargon dulu nih. Wah, cek jargon, Bu. Iya, cek jargon dulu biar semangat. Meskipun di rumah ya, meskipun kalian nggak bisa sama Ibu, nggak bisa di tos-tosan bareng nih. Nah, kita tetap harus semangat ya. Nah, Ibu akan cek jargon. Kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi-pagi ceria. Tuh kan keren ya. Satu, dua, tiga. Semangat pagi, pagi-pagi ceria. Pasti senyum-senyum sendiri kan. Nah, apa deh, kita ulangi lagi. Mau sekali lagi? Oke, sekali lagi. Semangat pagi, pagi-pagi ceria. Ini anak-anak kelas 7 nih pasti pada seneng banget nih. Apalagi kalau misalkan kita bisa ketemu langsung ya. Nah, kalian pada penasaran nggak kita sekarang belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, sekarang itu adalah materi pertama di pembelajaran semester 2 nih kalian. Wah, udah mau kelas 8 lagi ya. Cepet banget ya, nggak kerasa nih sekarang udah semester 2 lagi. Nah, di bab pertama itu kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, udah dilihat kan bahan ajar yang Ibu kasih ke kalian? Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang perbandingan ya. Ada yang tahu nggak nih perbandingan? Perbandingan itu apa ya? Ayo diingat-ingat lagi. Oh, Bu, waktu kelas 5 SD aku pernah belajar perbandingan loh. Iya, waktu kelas 5 SD kalian itu pernah belajar perbandingan. Nah, kalian tahu juga kan, ada peta, ada globe nih. Kalian terus kalau misalkan beli kue, beli apa itu kalian pasti suka ngeliatin mama kalian potong-potong makanan. Nah, itu masuknya perbandingan juga. Terus kalau misalkan nih suka ngebanding-bandingin, biasanya nih mama-mama kalian suka bandingkan sama anak tetangga. Nah, ini kita nggak belajar di situ ya. Nah, kita lihat nih perbandingan itu ada apa aja, Bu. Nah, kita akan ada skala, terus ada faktor besaran dan pengecilan, terus ada jenis-jenis perbandingan, ada perbandingan senilai, perbandingan berbanding nilai, perbandingan terkait jumlah dan selisih. Nah, kali ini Ibu cuma mau menerangkan satu aja ya. Kita akan jalan-jalan. Wah, Bu Lingmi ngajak kita jalan-jalan nih. Seneng gak kalian Ibu ada jalan-jalan nih? Pasti seneng ya, karena wah capek banget ya di rumah gitu, gak kemana-mana. Kalian pasti butuh yang namanya jalan-jalan. Oke, kita akan jalan-jalan virtual. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian perbandingannya. Ini perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan bisa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Nih, kalian tahu kan ada yang namanya globe. Nah, ini globe. Globe kalian tuh biasanya suka lihat di perpustakaan atau di laboratorium, atau kalau misalkan pernah jalan-jalan ke museum pasti kalian akan menemukan ada globe biasanya ya. Nah, di globe itu bentuknya seperti bumi, karena globe itu adalah miniatur dari bumi ya, planet bumi, planet yang kita cintai dan banggakan. Nah, terus sekarang kita belajar tentang skalanya. Nih, pernahkah kamu melihat skala?
skala ya, bukan skala anaknya Ayu sama Dito. Kalau misalnya ada gemoy itu namanya skala. Kalau sekarang kita belajar tentang skala. Pernahkah kamu melihat tentang skala? Jika kamu membuka peta, pasti kamu akan menemukan skala nih. Biasanya suka ada di pojok-pojok. Di pojok-pojok peta itu biasanya suka ada skalanya nih, bukan 1 berbanding 100.000. Nah biasanya kan kalau ditulis dengan awalan 1 sama skala 1, kan 1 tadi ya, 1 berbanding 100.000 atau 1 berbanding 500.000. Nah kan tuh tahu gak sih artinya 1 berbanding 500.000 atau 1 berbanding 100.000 tadi? Ada yang tahu gak? Ini ada yang tahu gak nih? Ada yang tahu gak nih? Nah anak-anak ibu pasti pinter dong, udah pasti pada tahu nih. Sebelum ibu menerangkan kan udah pasti baca-baca dulu, baca-baca buku, baca-baca internet, artikel dan lain-lain. Nih ingat, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili jarak 500.000 cm atau 5 km. Nah ada yang tahu gak cara ngitungnya dari 5 km ke cm? Ada yang ingat gak nih? Tangga, kita punya anak tangga nih, dulu guru SD kalian itu bisa suka nerangin tangga. Nih ada anak tangga, tuk, biasanya semua besaran, semua perhitungan itu diukurnya dari sana. Kalau ada kg, hg, nah ada gram, terus ada meter, ya ada liter. Nah itu bisa diukurnya sama di situ di tangga itu. Sekarang kita di meter nih. Nah kilometer, jadi apa? Biasanya suka ada yang sama, suka pada sama nih, meskipun kalian beda-beda SD tapi ibu yakin pasti ada samanya. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mundar mandir. Kucing hitam dalam mobil Desi centil mundar mandir. Kalian ingat gak? Ingat dong pasti ya. Ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah kucing hitam berarti kilometer nih. Kucing berarti kilometer. HM berarti hektometer. Berarti itu tuh disebutnya hitam ya, kucing hitam. Dalam berarti dam, meter. Terus meter, terus desimeter, terus sentimeter, terus milimeter. Nah sekarang kita hitung dari 500.000 cm atau 5 km. Jadi 500.000 berarti kalau misalkan kamu jadi kilometer, naik berapa anak tangga? Naik 5 anak tangga. Berarti kalau misalkan naik itu dibagi 10. Nah sekarang ada 5 nih, berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 berarti 100.000. Jadi 500.000 cm itu adalah 5 km. Ngerti ya? Kalau misalkan naik itu dibagi 10 ya, kalau naik itu dibagi 10, kalau turun itu dikali 10. Nah terus keadaan sebenarnya itu teh berarti melambangkan keadaan sebenarnya itu ada 5 km. Nah secara matematis skala dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini udah rumusnya ya. Ini udah ibu tulis rumusnya di sini. Skala sama dengan JP per JS. JP itu apa bu? Itu JP itu apa ya? JP itu adalah jarak pada peta dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Jadi skala itu adalah sama dengan, rumus skala adalah JP per JS, jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah terus kita belajar tentang faktor perbesaran dan pengecilan. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal benda secara matematis. Faktor perbesaran dan pengecilan dirumuskan sebagai berikut. Nah ini ada faktor perbesaran itu rumusnya ini ya. Nih. Ukuran benda hasil faktor perbesaran sama dengan ukuran benda hasil pembesaran per ukuran awal benda. Ingat ya, ukuran benda hasil perbesaran per ukuran awal benda. Nih, misalkan yang tadinya kurus tiba-tiba jadi gemuk. Nah, itu kita lihat nih. Awalnya dia berapa kilo? Misalkan 40 kilo. Sekarang setelah diperbesar, setelah dia karantina di rumah, jadi gendut jadi 80 kilo. Nah itu kita lihat, ibaratkan kayak gitu ya. Jadi faktor perbesaran itu adalah ukuran benda hasil perbesaran per ukuran awal benda.
Nah, terus kalau pengecilan, faktor pengecilan ukuran benda hasil pengecilan per ukuran awal benda. Jadi yang misalkan ibu gendut nih, terus ibu pengen jadi kayak artis-artis Korea, ibu pengen singset. Nah, itu berarti ukuran benda hasil pengecilan. Jadi waktu ibu udah kurus per waktu ibu masih gendut. Jadi ukuran benda hasil pengecilan per ukuran awal benda. Nah, persamaan di atas itu menunjukkan bahwa nilai faktor perbesaran selalu lebih besar dari 1. Ingat ya, ini di sini tulis tek, lebih besar dari 1. Sementara itu nilai faktor pengecilan selalu kurang dari 1. Ting, selalu kurang dari 1. Nah, gimana? Masih udah paham? Udah paham dong sampai sana? Sekarang kita mau jalan-jalan. Sekarang kita bagian jalan-jalan. Kalian mau kemana? Mau ke Eropa, mau ke Amerika, atau mau di Indonesia aja? Kita mending di Indonesia aja ya, yang dekat-dekat. Nah, jarak dari kota Bandung dan kota Yogyakarta, ada sesuatu di Bandung dan sesuatu di Jogja. Jarak dari kota Bandung ke kota Jogja itu pada peta adalah 1,5 cm. Peta tersebut dibuat dengan skala 1 berbanding 1.500.000. Nah, terus tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota J. Nah, antara kota Bandung dan kota Yogyakarta. Kita lihat ya pembahasannya seperti apa di sini. Ibu udah tulis ya. Tadi kan udah tahu nih pertanyaannya kayak gimana. Jarak dari Bandung, kalian kan misalkan mau ke Jakarta, kalian tuh orang Bandung, ke Yogyakarta, kalian tuh orang Bandung. Terus udah itu kalian tuh lihat di peta, oh jaraknya 1,5 cm nih di peta. Itu artinya 1 berbanding 1.500.000. Tentukan jarak sebenarnya. Nah, kira-kira jarak dari Bandung ke Jogja itu sebenarnya berapa kilometer sih? Kalian bisa banget nih kalau misalkan kalian udah pinter, udah tahu rumusnya, enak kalau misalkan mau jalan-jalan kemana-mana. Nah, pembahasannya ditanyakannya kan itu ya, berapa nih jarak sebenarnya kalian pengen ke Bandung, kamu ke Jogja. Dari soal diperoleh informasi yang tadi diketahuinya udah kalian tahu, ditanyakannya udah ditulis, sekarang tinggal penyelesaiannya. Nah, skalanya itu adalah 1 berbanding 1.500.000. Nah, jarak pada petanya itu 1,5 cm. Nah, tadi masih ingat gimana ada kucing hitam dalam mobil Desi Cantik mondar-mandir. Kita tulis rumus skala. Tulis rumus skala. Yaps, betul. Nah, kita tulis rumus skalanya, terus kita lihat JP dan JS-nya. JP itu apa? Jarak pada peta. JS? Jarak sebenarnya. Betul. Yang kita tanyakan, yang kita cari adalah jarak sebenarnya. Berarti rumusnya jadi JS sama dengan JP per skala. JS-nya itu adalah 1, berarti sama dengan 1,5 per 1 per 1.500.000. Jadi jarak sebenarnya adalah 1,5 dikali 1.500.000. Nah, berarti jarak sebenarnya adalah kaliin sama kalian. 1,5 dikali 1.500.000 berapa? Udah dapat? 2.250.000 cm. Kita mainin kucing hitam dalam mobil Desi Cantik mondar-mandirnya nih. Naik lagi kita ke atas. Dibagi berapa? Dibagi 100.000 ya, karena naik 5 tangga. Nah, jadi berarti 2.250 cm sama dengan 22,5 km. Oh, ternyata Bandung sama Jogja deket ya, cuma 22,5 km. Nah, di sana kalian bisa tahu nih, kira-kira ke sana berapa jam ya. Nah, bisa tahu kalau misalkan kecepatannya segini, berarti nyampenya jam segini. Misalkan kalian berangkat jam 7, nyampe di sana jam 8, sama kayak naik pesawat nih, meskipun kalian naik sepeda. Nah, bisa kalian tahu. Nah, gampang kan? Kita belajar skala, terus kita ngebayangin itu sama kayak di kehidupan nyata kita.
apapun yang kita pelajari itu pasti akan menyenangkan gitu. Jadi ingat tadi jargonnya, semangat pagi, pagi-pagi ceria. Yeay. Jadi sekian dulu nih pembahasan dari Ibu. Baca lagi bahan ajarnya, semoga kalian paham. Nanti Ibu akan memberikan kelompok ya, akan membagikan kalian kelompok, terus kerjakan LKPD-nya. Setelah dikerjakan kalian bisa mempresentasikan, tapi nanti di classroom. Sekarang kan kalian udah nonton nih video pembahasan dari Ibu, nanti kalian diskusiin sama teman-teman kelompok kalian, terus udah didiskusiin, kalian kerjakan LKPD-nya, terus nanti kita presentasi di Google Classroom. Jadi sampai ketemu di Google Classroom ya anak-anakku. Semoga sehat-sehat selalu nih, kangen banget ya kalian di rumah, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Nanti sekarang udah kalian mengerjakan LKPD-nya, diskusi sama teman-teman, kita langsung bahas, dan udah itu beres-beres Ibu akan memberikan kalian tugas biar kalian makin paham sama pelajaran perbandingan ini ya. Di perbandingan ini semoga lancar-lancar, oke? Jadi sekian dulu dari Ibu, terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.